Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana alam adalah ujian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan berbagai musibah lainnya seringkali datang tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, harta benda hilang, rumah hancur, dan mata pencaharian lenyap. Di tengah kondisi seperti ini, muncul pertanyaan penting di tengah umat Islam. Bolehkah zakat digunakan untuk membantu korban bencana alam? Apakah zakat bisa disalurkan untuk bantuan bencana? Ataukah hanya boleh melalui sedekah dan infak? Pada video ini, kita akan membahas hukum zakat untuk korban bencana berdasarkan penjelasan Bahthsul Masail Nahdlatul Ulama sebagaimana dimuat di NU Online. Mari kita bahas secara pelan, runtut, dan sesuai kaidah fikih. Hakikat zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ia bukan sekadar bantuan sosial, tetapi ibadah yang memiliki aturan ketat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan secara tegas siapa saja yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibnu sabil. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan yang biasa disebut asnaf zakat. Artinya, zakat tidak boleh disalurkan sembarangan meskipun niatnya baik. 8 asnaf atau golongan penerima zakat. 8 golongan penerima zakat tersebut adalah: pertama, fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketiga, amil zakat, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat. Keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan imannya. Kelima, riqab, yaitu hamba sahaya atau orang yang ingin memerdekakan diri. Keenam, gharim, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan yang dibenarkan syariat. Ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan, ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Lalu pertanyaannya, korban bencana masuk golongan yang mana? Posisi korban bencana. Dalam Al-Quran, memang tidak ada istilah khusus korban bencana sebagai penerima zakat. Namun, para ulama tidak berhenti pada teks semata. Mereka melihat kondisi dan realitas korban bencana. Banyak korban bencana yang sebelumnya hidup berkecukupan. Namun setelah bencana terjadi, rumahnya hancur, hartanya hilang, pekerjaannya lenyap, tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, sandang, dan papan. Dalam kondisi seperti ini, statusnya berubah. Menurut Bahthsul Masail NU, korban bencana yang kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dikategorikan sebagai fakir atau miskin. Maka, zakat boleh diberikan kepada korban bencana dengan syarat korban tersebut benar-benar masuk kategori fakir atau miskin. Contoh kasus nyata. Misalnya, seorang kepala keluarga terkena banjir besar, rumahnya hanyut, peralatan kerja rusak, tabungan habis untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Ia tidak memiliki penghasilan untuk makan sehari-hari. Dalam kondisi ini, menurut fikih Islam, ia termasuk fakir atau miskin dan berhak menerima zakat. Namun jika ada korban bencana yang masih memiliki simpanan cukup, masih memiliki usaha berjalan, masih mampu memenuhi kebutuhan pokok, maka ia tidak berhak menerima zakat, tetapi tetap boleh dibantu melalui sedekah, infak, dan donasi kemanusiaan. Perbedaan zakat dan sedekah. Ini penting untuk dipahami. Zakat wajib, ada nisab dan haul. Penerimanya terbatas. Sedekah dan infak sunnah, boleh diberikan kepada siapa saja. Sangat dianjurkan dalam kondisi bencana. Maka, jika ragu apakah korban bencana masuk asnaf zakat atau tidak, jalan paling aman adalah sedekah dan infak. Kaidah fikih darurat. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan jiwa. Dalam fikih, ada kaidah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula terbatas.
Bencana alam seringkali menciptakan kondisi darurat. Selama tetap berada dalam koridor asnaf zakat, penyaluran zakat kepada korban bencana adalah sah dan dibenarkan. Inilah yang menjadi dasar keputusan Bahthul Masail NU. Praktik lembaga zakat. Lembaga zakat di Indonesia umumnya melakukan asesmen mustahik, memastikan korban benar-benar fakir atau miskin, menyalurkan zakat untuk kebutuhan dasar, makanan, hunian, kesehatan. Ini penting agar zakat sah secara fikih, tepat sasaran, membawa keberkahan. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya, zakat boleh diberikan kepada korban bencana, dengan syarat korban tersebut termasuk fakir atau miskin. Tidak semua korban bencana otomatis berhak menerima zakat. Jika tidak masuk asnaf, bantu dengan sedekah dan infak. Semoga penjelasan ini membuat kita lebih bijak dalam menunaikan zakat, dan lebih berhati-hati agar ibadah kita benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.